Nah, beliau ini juga merasakan kegundahan para sahabat sekaligus kegundahan Rasulullah, kegundahan dalam tanda kutip ya. Gimana supaya umat Islam bisa kumpul sewaktu sholat berjamaah itu. Redaksi azan itu ya redaksi yang pakem, yang memang dari sananya seperti itu, tidak bisa dirubah. Bahkan ketika itu dilantunkan di luar untuk keperluan sholat pun, di dalam kitab-kitab fikih tetap dengan menggunakan redaksi itu. Sekarang baru kita akan masuk ke tema utama, Kiai. Ya, ini yang menegangkan ini ya. Wah, enggak lah, biasa aja. Ini masih di jam 10.48 menit. Yus, pirang menit Mas? 26, jadi pas lah, cocok. 30 menit kita bicara, Kiai. Nanti ke depan, jadi kan legong ya, dilegaki lah pokoknya. Insyaallah. Suwi, saya sudah lama ingin ngobrol dengan panjenengan, dan insyaallah setelah ini saya ingin ngaturi Dr. Kiai Sabila Rosyad untuk ngobrol-ngobrol bareng, apalah sembarang karena beliau juga bangun pondok pesantren kan. Betul. Dari nol, dan saya juga mau bangun dari nol di Kebun Roh Pucang itu. Oh, yang Al-Ghazali. Enggak, Al-Ghazali itu. Makanya nanti saya ingin belajar dengan beliau itu. Baik, Kiai, berbicara tentang fenomena yang saat ini sedang marak, yakni ghirah jihad. Ghirah jihad yang kemudian ditampakkan salah satunya dengan mengganti salah satu teks azan yang sudah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dari hayya 'alas shalah kemudian diganti dengan hayya 'alal jihad, di mana kondisi bangsa dan negara kita ini sebetulnya bukan dalam kondisi perang, tetapi dalam kondisi yang aman, kondisi yang tentrem. Tetapi ada kelompok kecil di Indonesia ini yang kemudian kok nampaknya ingin menganggap bahwa negara kita ini sudah dalam keadaan yang wajib perang, sehingga mungkin menurut mereka hayya 'alas shalah kemudian diganti menjadi hayya 'alal jihad. Nah, dari fenomena yang seperti ini tentu masyarakat ini masih banyak yang belum paham bagaimana sebetulnya sejarah daripada azan itu, dan kemudian apakah teks azan ini di dalam studi hadis sejarah dulu di zaman Rasul atau setelah zaman Rasul, adakah satu dalil yang mengatakan boleh merubah teks azan itu tadi? Mari kita mulai perbincangan kita ini dari sejarah dulu, Ki. Mungkin sejarah azan. Bagaimana azan itu bisa ceplok, bisa kemudian disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana, Kiai? Ya, terima kasih. Ini rada berat, kita harus berpikir ke masa lalu ini. Okay. Membicarakan tentang azan sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dengan sholat kan ya. Jadi, kalau kita memulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, sewaktu berada di Mekah itu pun sudah ada sholat kan ya. Dan memang ada perbedaan pendapat para ulama bentuk sholatnya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dulu itu seperti apa. Tapi yang paling sering kita dengar itu kan 2 rakaat sebelum matahari terbit, 2 rakaat sebelum matahari terbenam. Waktu itu jelas belum ada azan ya. Belum ada azan. Nah, kemudian ketika Isra Mi'raj pun setelah Nabi menyampaikan sholat wajib 5 waktu itu pun belum ada azan. Nah, kemudian baru ketika di Madinah, para sahabat diceritakan sering berkumpul di Masjid Nabawi untuk melakukan sholat ketika sudah ada tanda-tanda masuk sholat. Nah, jadi kalau kita bayangkan waktu itu sebelum ada azan itu betapa semangatnya para sahabat itu mendatangi masjid dengan hanya memperhatikan
fenomena alam. Tidak ada jam waktu itu juga kan ya. Tidak ada alarm dan lain sebagainya, memperhatikan fenomena alam kemudian datang ke masjid. Nah dari situlah di tahun 1 Hijriah kemudian para sahabat mulai gerumungan. Nah, cara kita kan gerumungan di masjid, ngobrol-ngobrol ringan ya. Ini kalau seandainya ada tanda supaya menunjukkan orang-orang di sekitar Madinah sudah masuk waktu sholat, itu kan lebih asik kan gitu. Kalau mungkin zaman kita ada yang usul ya pakai broadcast SMS saja mungkin ya. Tapi waktu itu kan belum ada SMS-an ya. Nah, kemudian ada yang usul berbagai macam yang kita sudah tahu ceritanya lah ya. Sudah tahu ceritanya lah. Kemudian kalau dalam satu kitab itu diterangkan bahwa ada 2 tahapan sebelum azan yang 15 kata itu ada usulan dari Sayyidina Umar ibn Khattab untuk mengumpulkan jamaah itu hanya dengan as-sholatu jami'ah. Nah, kemudian masyarakat Madinah, para sahabat dan juga Rasulullah masih memikirkan apa kira-kira media yang bisa digunakan untuk mengumpulkan umat Islam untuk berjamaah. Di saat itu ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid. Mungkin ini kurang begitu familiar, tapi ini tokoh yang sangat penting sekali dalam sejarah umat Islam, utamanya terkait dengan masalah adzan. Abdullah bin Zaid ibnu Abdi Rabbih. Jadi di dalam sahabat ini ada beberapa nama Abdullah bin Zaid ya. Ada Abdullah bin Zaid bin Asim. Kalau ini terkait dengan masalah wudu. Kemudian kalau yang Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini yang terkait dengan masalah adzan. Nah, Abdullah bin Zaid ini muda. Jadi di tahun 1 Hijriah itu Rasulullah usia 53 tahun. Abdullah bin Zaid usianya 32 tahun. Masih muda. Kalau jenengan ya mirip lah. Ya, 32 tahun. Nah, beliau ini juga merasakan kegundahan para sahabat sekaligus kegundahan Rasulullah, dan kegundahan dalam tanda kutip ya. Gimana supaya umat Islam bisa kumpul sewaktu sholat berjamaah itu. Kegundahannya ini sampai akhirnya kebawa dalam mimpi. Nah itu loh, seorang pemuda yang punya perhatian betul terhadap problem keagamaan, masalah keagamaan, sampai kemudian kebawa mimpi, dan kemudian di dalam mimpinya itu singkatnya mendapatkan kalimat azan itulah. Nah, kemudian setelah bangun lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi mengatakan ini ru'ya as-salihah ya. Dan kemudian Abdullah bin Zaid ini diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui Bilal supaya Bilal mengumandangkan azan yang didapatkan di dalam mimpi tersebut. Dan Bilal waktu itu usianya sudah sekitar 42 tahun. Ya, ada cerita menarik di sini. Sewaktu Bilal mengumandangkan azan pertama, itu Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar usianya sekitar 40 tahun waktu itu. Lebih tua Bilal. Sahabat Bilal ya? Ya, lebih tua sahabat Bilal. Di tahun 1 Hijriah itu. Nah, kemudian Sayyidina Umar kaget. Loh, kok sama dengan yang saya impikan malam tadi. Kemudian Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah menceritakan bahwa yang diucapkan oleh Bilal itu sama seperti yang saya impikan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kamu sudah didahului oleh Abdullah bin Zaid. Usia 40 didahului usia 32 tahun. Lebih tajam di kedua. Kecepatannya bukan, artinya mungkin mimpinya di malam yang sama, tetapi segeranya untuk melaporkan ke Rasulullah itu lebih dahulu Abdullah bin Zaid. Nah, dari situlah mulai azan itu disyariatkan atas takrirnya restunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam setiap waktu itu kemudian dikumandangkan di Madinah. Itu sejarah awal munculnya adzan. Lalu kemudian perkembangannya? Mungkin sebelum ke sana perlu
kita gambarkan dulu ya, apa namanya, muadzin waktu itu. Di kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di judulnya An-Nur Al-Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, itu ada satu pembahasan khusus mengenai muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwa muadzinnya Nabi itu ada 4 orang. Yang pertama Bilal bin Rabah ini, dan beliau asalnya budak. Dan yang luar biasa itu, ini satu bentuk perjuangan Rasulullah yang luar biasa, bagaimana orang yang asalnya berada di status sosial sangat rendah sekali, budak, kemudian bisa terangkat menjadi orang yang terhormat, sampai Sayyidina Umar sendiri mengatakan Abu Bakrin Sayyiduna A'taqa Sayyidana. Luar biasa. Di Sahih Bukhari dikatakan seperti itu. Abu Bakar itu adalah Sayyiduna A'taqa, membebaskan Sayyidana. Yang dimaksud Sayyidana yang kedua ini adalah Bilal bin Rabah. Umar bin Khattab yang sedari awal di Mekah itu tokoh, sampai bisa mengatakan yang mantan budak itu Sayyidana. Kalau kayak seperti ini kan kita juga bisa mengambil satu pelajaran, bahwa kalau umpama kita mengucapkan Sayyiduna Rasulullah, tidak ada masalah dan sangat wajar sekali. Wong Abu Bakar juga disebut Sayyiduna, Bilal juga Sayyiduna. Nah, ini yang pertama Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua itu ada namanya Sa'ad Al-Qaradi, Sa'ad bin A'id Al-Qaradi. Kalau ini tugasnya azan di Masjid Quba, di selatan Masjid Nabawi itu. Ceritanya ini ya rada lucu. Waktu Nabi Muhammad biasa datang ke Quba, jadi Nabi itu sering silaturahim ke Quba. Di Quba itu ada Ummu Haram, ada utamanya Ummu Haram lah ya, bibinya Sayyidina Anas bin Malik itu sering datang ke sana. Kemudian di sana melakukan sholat jamaah, dan biasanya Rasulullah itu bersama Bilal. Yang adzan biasanya Bilal, tapi waktu itu Bilal tidak ikut. Kemudian orang sudah pada kumpul, kok nggak ada yang adzan. Kemudian ada namanya Sa'ad ini, Sa'ad bin A'id Al-Qaradi, masih muda juga, kemudian maju itu langsung adzan. Nah, sejak itulah kemudian Nabi mengangkat siapa tadi, Sa'ad bin Al-Qaradi, Sa'ad Al-Qaradi ini sebagai muadzin di Quba itu. Dan Sa'ad Al-Qaradi ini dalam kehidupannya pernah mengalami kesusahan ma'isyah. Jadi kata Al-Qaradi itu di belakang nisbat itu nisbat pekerjaannya. Jadi Qarad itu satu buah yang ada di Arab. Jadi saat ini sering berusaha dagang itu gagal terus. Kemudian sowan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disarankan untuk berjualan Al-Qarad. Saya tidak tahu padanannya di Indonesia apa. Nah, kemudian akhirnya jualan Al-Qarad ini. Nah, akhirnya beliau ini jualan Al-Qarad dan berhasil sampai menjadi nisbatnya itu Sa'ad Al-Qaradi. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Ibnu Ummi Maktum. Ya, kita sudah sering dengar ini ya. Dan Ibnu Ummi Maktum beserta Sayyidina Bilal ini muadzin di Masjid Nabawi. Dua-duanya muadzin di Masjid Nabawi. Kalau sholat subuh itu azan yang pertama Bilal, ya azan yang pas subuhnya itu Ibnu Ummi Maktum itu. Singkat saja lah ya. Kemudian yang keempat, nah ini juga yang menarik ini. Abu Mahdhurah namanya. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Makkah tahun 8 Hijriah dari Madinah menuju Mekah, kemudian melakukan Fathu Makkah, selesai Fathu Makkah, dan waktu membuka Ka'bah itu yang dibawa oleh Rasulullah adalah Bilal dan Usamah bin Zaid. Ini kalau di dalam Sirah Nabawiyah itu dijelaskan, ini bahasa simbol Rasulullah yang sangat luar biasa. Masyarakat Mekah waktu itu masih menganggap budak itu ya kelas nomor sekian gitu kan ya. Yang dibawa Rasulullah itu bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, tapi yang digandeng itu
Bilal bin Rabah yang mantan budak, dan Usamah bin Zaid bin Harisah yang juga keturunan mantan budak. Dan kemudian Bilal diminta adzan, dan siapa tadi, Usamah bin Zaid diminta untuk mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Fatu Makkah ini kemudian terjadi perang Hunain kan, ke arah selatan. Ya, di perang Hunain ini umat Islam pertama kalah, kemudian setelah itu mundur, maju lagi, menang. Dan setelah selesai perang Hunain kembali ke Mekah. Nah, perjalanan kembali ke Mekah inilah kejadian Abu Mahdhurah ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mau sholat, ya, jadi perjalanan ke Mekah, kemudian sudah masuk waktu sholat, Bilal diminta Rasulullah untuk adzan. Nah, ketika adzan dengan suara keras gitu, tahu-tahu ada segerombolan anak muda, jumlahnya sekitar 10 di tempat rada jauh itu mengikuti adzannya Bilal, tapi dengan maksud mengejek atau mencemooh. Mereka belum masuk Islam, masih musyrikun ya. Nah, tentu para sahabat geram kan, lihat kayak gitu kan geram ya. Kita aja kalau ada yang kayak gitu geram kan gitu. Tapi Rasulullah dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaannya itu melarang para sahabat untuk menghalau orang anak-anak muda itu. Bahkan akhirnya Rasulullah sendiri yang mendekati ya. Nah, ketika mendekati anak muda yang jumlahnya 10 itu, singkat ceritanya lah ya, yang 9 itu lari. Biasalah ya, anak-anak muda itu kan naik gerombolan kan gitu. Nah, yang tinggal di situ itu Abu Mahdhurah sendirian dia. Ya, Nabi bilangnya, tadi saya kok dengar suara yang bagus ya. Ini pakai bahasa improvasi lah ya, bahasa improvasi kayak gitu. Tadi saya dengar suara yang bagus. Ya sudah barang tentu Abu Mahdhurah takut dan merodok kan. Kemudian Rasulullah memegang kepalanya sampai wajahnya, kemudian dadanya sampai ke perutnya, sambil Rasulullah mendoakan semoga mendapatkan hidayah. Dan kemudian Rasulullah menawarkan, kamu mau tidak saya ajari adzan yang tadi itu. Dan seketika itu cerita Abu Mahdhurah sendiri mengatakan, asalnya itu orang yang paling saya benci adalah Rasulullah dan kelompoknya. Tapi setelah tangan Rasulullah memegang kepala saya, wajah saya dan dada saya serta perut saya, menjadi berubah dunia ini. Yang paling saya cintai itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, singkat cerita, akhirnya Abu Mahdhurah diajari oleh Rasulullah mengenai adzan yang kemudian ada tarjih itu ya. Tarjih yang syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebelum disuarakan tinggi itu dibaca pelan dulu itu ya. Itu riwayat Abu Mahdhurah yang itu. Itu kemudian hayya 'ala sholahnya tinggi itu gitu. Ya. Jadi sebelum syahadat yang dua itu kan kesunahannya tarjih ya. Baca pelan dulu asyhadu alla ilaha illallah, kemudian baru asyhadu alla ilaha illallah. Nah, singkat cerita, Abu Mahdhurah kemudian ditetapkan oleh Rasulullah karena di Masjidil Haram Mekah belum ada muadzin, muadzinnya kamu. Nah, jadi di Masjid Nabawi itu ada Bilal, ada Ibnu Ummi Maktum, di Kuba itu ada Sa'ad Al-Qaradi, kemudian di Masjid Nabawi itu Abu Mahdhurah. Dan saking mahabbahnya Abu Mahdhurah dengan bekas pegang yang dipegang oleh Rasul itu sampai tidak pernah dipotong sampai meninggalnya. Yang rambut yang bekas, bagian depan ini yang dipegang oleh Rasulullah itu tidak pernah dipotong, sampai ada orang yang mengingatkan, kamu itu ya, mudahnya dalam bahasa kita, kamu kok lucu, orang itu biasanya rambut panjang itu kan belakang kan gitu. Tapi kamu rambut panjang ke depan kan gitu. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak akan memotong rambut yang pernah dipegang oleh tangan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai meninggal pun akhirnya rambut itu bersama. Yang panjang yang depan. Yang depan. Belakang enggak. Berarti yang belakang dipotong. Nah, kalau ada orang sekarang niru begitu gimana ya? Yang megang siapa dulu? Ya Allah, geng. Nah, ini luar biasa. Apa namanya, muadzin pada waktu itu punya posisi yang
yang terhormat lah ya. Artinya Rasulullah itu punya perhatian besar terhadap muadzin karena memang fungsinya sangat besar sekali untuk mengumpulkan umat Islam melakukan jamaah itu. Ya, ini keterangan ini ya bukan detailnya, tapi nama 4 ini bisa dirujuk di karangan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim luar Asy'ari biasa tadi. Kita dapat ilmu yang luar biasa ini. Enaknya kalau kita ngundang wong duwe ilmu ngene kan. Jadi gak usah buka kitab wis ngrungokke wis marem Mas ya. Pemen anak maca insyaallah luar biasa. Lalu Kiai, kaitannya dengan fenomena yang sekarang, kira-kira di masa Rasulullah masih sugeng, masih hidup, apakah pernah ada riwayat yang kemudian merubah teks itu tadi? Di sejauh bacaan saya hanya kejadian Abdullah bin Abbas itulah ya, yang memberi izin muadzin untuk menambahkan sallu fi rihalikum itu, atau sallu fi buyutikum, dengan berbagai macam perbedaan riwayat itu ketika kejadian hujan yang sangat besar sekali, lebat sekali, yang ketika apabila orang-orang itu mendatangi masjid akan mengalami kesulitan dan diperkenankan untuk sholat di rumahnya masing-masing. Sedangkan tambahan-tambahan yang lain tidak ditemukan, kecuali ada riwayat yang mauquf ya sebenarnya, yang hayya ala khairil amal itu. Tapi itu mauquf, tidak sampai pada masa Rasulullah, dan pun ini diperdebatkan ya, mauqufnya ini juga sahih apa ndaknya itu diperdebatkan, sehingga nanti kesimpulan akhirnya ketika ditarik di majelis fuqaha ya, di kalangan para fuqaha Syafi'iyah, menambahkan, sekali lagi menambahkan ya, menambahkan hayya ala khairil amal itu dihukumi makruh. Ya. Bukan mengganti tapi menambahkan. Hayya ala sholahnya masih, hayya ala falahnya masih, tapi kemudian ditambahkan hayya ala khairil amal itu dihukumi makruh. Itu kalau di dalam riwayatnya Ibnu Abbas kan as-sholatu fi rihalikum, itu setelah hayya ala sholat, berarti menambahkan bukan mengganti kayak gitu. Bukan. Kalau yang sekarang kan mengganti gitu. Ya. Hayya ala sholat diganti hayya ala jihad, bukan ditambahkan teksnya. Ya. Berarti ini sudah dalam tanda kutip sudah menyalahi itu, karena hayya ala khairil amal saja hadisnya mauquf dan ditambahkan oleh para fuqaha sebagai bentuk kemakruhan. Lalu ini saya pengen tahu detailnya. Setelah hayya ala sholah 2 kali itu baru ditambahkan hayya as-sholatu fi rihalikum seperti itu, atau setelah hayya alal falahnya gitu? Saya kurang paham detailnya kalau itu ya. Urut-urutannya saya kurang begitu memperhatikan. Tapi kalau di fikihnya ya, di kitab-kitab fikih itu yang dibahas pembahasan tambahannya yang hayya ala khairil amal itu tadi. Ya. Yang dibahas adalah hayya khairil amal itu, tapi kalau hayya ala rihal as-sholatu fi rihal itu enggak gitu. Ya belum menemukan saya. Ya, kalau di hadisnya memang ada. Hadisnya di Sahih Bukhari ada. Ya, saya belum menelusuri sampai di kitab-kitab fikihnya. As-sholatu fi rihalikum itu menambahkan, bukan mengganti. Ya. Lalu fenomena yang sekarang ini mengganti hukum fuqahanya seperti apa, Kiai? Nah ini masuk kan, tidak apa-apa. Ya kita semua, masya Allah, kita sudah dapat ilmu yang luar biasa. Ya kalau tadi kita sudah bicara pada tataran hadis, tapi kita perspektifnya kan sejarah ya. Iya, perspektifnya sejarah. Dan kalau umpama kita masuk ke pembahasan fikihnya kan sudah sangat jelas sekali, berarti di hadisnya. Kalau pakai adilah syariah yang kita pegang itu kan Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas ya. Di Quran jelas lafal adzan tidak ada. Tidak ada. Yang ada di hadis. Dan hadisnya itu sore. Kalau kita menggunakan istilah usul fikih kan sudah sampai kategori nas yang tidak ada mungkin dimaknai lain. Dan lafalnya ya seperti itu. Kemudian
apalagi kemudian kalau kita buka di kitab-kitab fikih itu dikatakan ijma. Jadi redaksinya itu sudah menjadi ijma umat Islam. Sehingga lafal adzan ini lafal ta'abudi, tauqifi, ta'abudi yang tidak bisa dirubah-rubah. Ketika ada yang mengganti salah satu kata yang ada di adzan itu sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama ya. Saya membaca takbir sajalah ya, kayak Basul Masail. Dia ada di Nihayatul Muhtaj karya Imam Romli yang bagian pertama menerangkan wa yukrahu ayyaqula ma'al hay'alatain hayya 'ala khairil amal. Ini tadi yang sudah kita bahas. Jadi makruh menambahkan hayya 'ala khairil amal bersama hayya 'alatain. Fa in iktasara 'alaihi lam yasih. Kalau seandainya hanya menggunakan hayya 'ala khairil amal saja, itu tidak sah. Tanpa hayya 'alatain. Ya, tanpa hayya 'alatain. Maka azannya tidak sah. Azannya tidak sah. Kemudian dijelaskan berikutnya yang dimaksud fa in iktasara 'alaihi lam yasih wal qiyas hina idzin hurmatuh. Kalau mengganti hayya 'alatain itu dengan hayya 'ala khairil amal itu haram. Ini hayya 'ala khairil amal. Apalagi ya hayya 'alal jihad yang tidak ada maksurnya, tidak ada. Kalau ini kan hayya 'ala khairil amal ada matis mauquf meskipun diperdebatkan ya. Kalau yang hayya 'alal jihad ini tidak ada keterangan maksur bil maksur, itu tidak ada seperti itu. Satu contoh lagi umpama ginilah. Kalau kita buka di kitab-kitab fikih itu kan juga ada penjelasan mengenai azan itu kan sebenarnya i'lam liduhulil waqt, atau kemudian ada perdebatan atau i'lam lissolah bisolah, i'lam bisolah. Nah, kemudian ada pembahasan lagi, boleh nggak adzan itu dilantunkan di luar waktu sholat. Di kitab-kitab fikih nanti ada pembahasan qad yakunu qad tusannu ya, kadang disunahkan dalam kejadian-kejadian tertentu, umpamanya kebakaran. Nah, kalau kita pikir saja, kalau umpama kebakaran saja ya, ada kebakaran, kemudian orang adzan pas waktu hayya 'alas shalah kan tetap pakai hayya 'alas shalah, dan tidak kemudian dirubah menjadi hayya 'alal itfa. Ayo kita matikan, padamkan apinya kan kayak gitu. Tapi tetap menggunakan redaksi adzan yang ada. Nah, kalau kita mau pakai nalar-nalaran gitu ya, ya ora pas ya, wong sedang kebakaran kok kita malah diajak untuk sholat kan gitu. Tapi ini redaksi ta'abudi yang tauqifi yang tidak boleh dirubah. Begitu juga di kitab fikih itu juga disunahkan juga ketika inda istihamil jaz, perang berkecamuk itu memang ada disunahkan. Toh demikian di dalam kitab fikih tetap pakai hayya 'alas shalah, tidak dirubah dengan hayya 'alal jihad. Dan ini memberi gambaran pada kita bahwa redaksi adzan itu ya redaksi yang pakem, yang memang dari sananya seperti itu, tidak bisa dirubah. Bahkan ketika itu dilantunkan di luar untuk keperluan sholat pun, di dalam kitab-kitab fikih tetap dengan menggunakan redaksi itu. Ya, jadi kesimpulannya sementara ini Kiai, bahwa azan itu karena memang sudah tauqifi, seperti susunannya sudah seperti susunan ayatul Quran, suratul Quran, tidak bisa dirubah, dan sekaligus ada unsur ta'abudinya di situ, maka azan ini sama sekali teks-teksnya tidak bisa dirubah. Bahkan yang diperbolehkan adalah menambahkan saja, seperti hadis di Ibnu Abbas tadi, dan itu pun saya pikir ya khusus ketika waktu itu nggih. Tidak kemudian sekarang hujan lebat kemudian
muadzin boleh mengatakan seperti itu kan, ngoten nggih. Iya. Kira-kira kalau sekarang hujan lebat, kemudian apakah boleh muadzin kemudian mengatakan as-sholatu fi rihalikum karena keadaan yang seperti ini? Dulu Ibnu Abbas pernah menambahkan seperti itu gitu. Ya, hujan kayak apa gitu. Okay. Karena memang dulu itu kondisinya seperti itu. Ya, dan gitu. Jalan juga kalau kita bayangkan lah ya, di Madinah generasi masa itu kan belum ada aspal, melewati jalan yang daerah yang jarang terjadi hujan, kemudian tanahnya juga belum, kalau jalannya itu belum tertata rapi seperti saat kita sekarang ini, kemudian terjadi hujan itu orang melakukan perjalanan menuju sangat menyusahkan. Artinya bahwa Ibnu Abbas pernah menambahkan, tapi bukan mengganti. Ibnu Abbas menambahkan as-sholatu fi rihalikum, itu menambahkan karena ada sababnya adalah hujan yang begitu lebat. Kemudian juga ada tambahan napa wau hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal itu pun masih dipertentangkan di karangan ulama. Bahkan di dalam kitab Nihayatul Muhtad itu dimakruhkan. Dan ini sudah menjadi satu kesimpulan sederhana sebetulnya bahwa mengganti daripada lafadz azan ini adalah hukumnya adalah haram, karena berarti kita melakukan sesuatu yang di luar syariat Nabi Muhammad. Bid'ah ngoten nggih. Ya, liberal. Kalau dikatakan bid'ah bagaimana nggih? Ya, masuk ke sana. Hal yang baru yang pada masa Nabi tidak pernah dilakukan. Bahkan ketika perang tidak ada satupun riwayat yang mengatakan hayya 'alas shalah diganti menjadi hayya 'alal jihad. Tidak ada. Bahkan kalau Nabi perang ya. Ini satu hadis yang menceritakan di saat mau perang. Wah, ini kan dapat lagi lah. Makanya kalau ngalim itu enggak dipancing enggak metu mah. Kalau perang zaman Nabi itu menghindari jam-jam siang. Jam-jam kayak gini itu dihindari karena panas ya. Jadi kalau ndak pagi waktu duha itu atau ketika matahari sudah condong ke barat. Nah, diceritakan di hadis itu Nabi menunggu matahari condong ke barat dengan pasukan muslim. Kemudian pasukan musuh sudah ada di hadapan sana. Nabi kemudian menunggu waktu itu sambil berkhutbah. Ayuhan nas la tatamannau liqa al-adu. Di tengah peperangan nih coba. Jangan sekali-kali kalian mengharap untuk bertemu dengan musuh. Was'alullahal afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan, kedamaian, ketenangan. Ini di tengah perang. Nah kemudian kalau memang kamu bertemu dengan musuh, fasbiru, sabarlah. Ini kan kalau kita bayangkan berbeda dengan apa yang dilakukan saat sekarang ini. Dalam keadaan damai, malah mengajak untuk sesuatu yang tidak semestinya. Luar biasa. Bahkan ketika pemirsa, jadi Rasulullah itu ketika akan perang saja, perang akan berkecamuk, semua sudah siap. Kanjeng Nabi siap, musuh juga siap. Tapi Rasulullah ceramahnya itu seolah-olah kalau kita sekarang mungkin down mendengar ceramah. Lagi priye Kanjeng Nabi iki ngajak perang kok malah kon sabar kan gitu kan nggih. Nggih napa? Kalau sekarang itu kan kayaknya Kanjeng Nabi ngajak down. Wis ora usah perang wis wong dikon sabar. Nah ini keadaan kita sekarang dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan tentrem, tapi kemudian ada orang-orang yang ingin menjadikan negara ini kemudian tidak dalam kondisi yang tenang, yang akhirnya sampai menghalalkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Mengganti teks adzan dari hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Ada lagi satu contoh lah yang mumpung ketemu nih. Ya kejadiannya hampir mirip seperti tadi. Tapi ini perangnya perang Khaybar. Di Nabi itu di sore hari ketika benteng Khaybar itu
tidak tembus-tembus ya, tidak bisa dihancurkan. Kemudian akhirnya Nabi mengatakan, besok saya akan memberikan bendera ini, panji ini, kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Rasul serta Allah mencintainya. Nah, ini cara Rasulullah untuk menumbuhkan semangat orang, dan pada malam harinya itu orang pada berkeinginan besok semoga saya, kan gitu. Dan tidak langsung Nabi menunjuk sore itu ya, ini caranya luar biasa ya. Kemudian di pagi harinya Nabi ternyata mencari Sayyidina Ali. Nah, kemudian bendera itu, panji itu diberikan ke Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Ali sedang sakit matanya dan diobati oleh Rasulullah, langsung sembuh. Dan Sayyidina Ali dengan begitu semangatnya mengatakan, kurang lebih lah ya dengan bahasa kita akan memerangi mereka sampai selesai. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ala risliku, tenang, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Di tengah peperangan nih coba, kalau seandainya di antara mereka itu ada satu orang yang dapat hidayah disebabkan kamu, itu jauh lebih berharga daripada engkau punya Mercedes, punya humurun na'am. Ini di tengah peperangan sampai seperti itu. Jangan dibayangkan bahwa kemudian masa peperangan Nabi itu kemudian yang muncul tuh emosi, kemudian ingin memenggal kepala gitu. Tapi di sela-sela persiapan perang kayak gitu itu Nabi masih menyisipkan bahwa yang utama itu adalah hidayah mereka. Sampai kemudian Imam Mas-Subuki ketika menerangkan hadis ini, orang ketika perang ya, ketika mau perang itu hanya ada 3 pilihan. Yang pertama, dianya itu meninggal, umat Islam yang meninggal, itu yang nomor pertama. Nah, kemudian yang kedua, orang kafirnya yang meninggal. Nah, menurut Imam Subuki ini lebih baik orang Islamnya ini yang meninggal ketimbang orang kafirnya itu yang meninggal. Karena apa? Karena kalau orang kafirnya ini masih hidup, dia masih ada kemungkinan didakwai oleh orang lain supaya dia masuk Islam, ataupun kalau tidak dia masih akan punya anak kemudian masuk Islam. Sampai seperti itu ya. Dan Imam Subuki menjelaskan hadis ini di luar dugaan para ahli hadis. para pengamat hadis ini ya, sampai menerangkan seperti itu. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa peperangan pada masa Nabi itu memang tujuannya bukan untuk menghabisi ya, tapi hidayah, dakwah dan hidayah. Kalau kita merujuk ke kitab I'anatul Thalibin Abu Bakar Satta, itu kan ada satu kutipan menarik di sana ya. Wa wujubul jihad wujubul wasail la al maqasid. Jadi jihad yang dimaksud ini jihad qital ya. Kewajiban jihad itu adalah kewajiban wasilah saja, bukan kewajiban yang tujuan utama. Idil maksud bil qital innama huwal hidayah. Jadi maksud dari perang itu memerangi mereka, bukan menghabisi, tapi adalah hidayah. Wa amma qatlul kufar falaysa bimaksudin. Jadi membunuh mereka itu bukan menjadi tujuan utama. Hatta law amkanal hidayah bi iqamatid dalil bi ghairi jihad. Kalau seandainya mereka itu bisa mendapatkan hidayah hanya dengan dalil, dengan berdebat, dengan dakwah tanpa jihad, tanpa perang, karena aula minal jihad. Sampai seperti itu. Istimewa. Gimana ini obrolan ini, Masya Allah, luar biasa nih Mas. Tapi biasanya nak dindek nanggene kok wong-wong dok kurang. Sudah berapa Mas durasinya Mas? 1 jam ya? Pas. Istimewa, kayak saya banyak dapat ilmu dari panjenengan. Nguyai Segur ini. Betul, ini kali ini channel saya betul-betul kedatangan seorang
yang dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kira-kira masih ada tambahan apa lagi, Kiai? Dan untuk ini nasihat lah untuk kita, untuk saya sebagai generasi muda, bagaimana ke depannya nih, Kiai? Ya, kalau belajar dari para muadzin ya, ini kan berkaitan dengan azan ya. Okay. Jadi memang kalau kita perhatikan para muadzin pada masa Nabi tadi itu ya ada yang tua, ada yang muda. Sahabat Bilal ya usianya sudah lumayan tinggi lah, yang 40 lebih. Kalau Sa'ad Al-Qaradi dan juga Abi Mahdurah itu muda. Masih muda. Sehingga perhatian kita semua terhadap anak-anak muda ini memang perlu ditingkatkan lagi ya, dengan melihat kondisi saat sekarang ini di mana berbagai macam gangguan, baik dalam bentuk entertainment, dalam bentuk faham-faham yang kurang tepat, itu semakin banyak dihadapi oleh anak-anak muda. Dan harapannya ya bisa seperti anak-anak muda, seperti tergambar tadi pada masa Nabi, mereka punya peran dari sejak dini, itu sudah punya peran pada masa Nabi, sehingga anak-anak muda ini bisa bareng-bareng ya, bersama petunjuknya para sesepuh, tenaganya anak-anak muda. Lah ini satu kekuatan yang luar biasa. Kolaborasi. Bagaimanapun juga anak muda tidak bisa berjalan sendiri tanpa bimbingan para sesepuh. Wonten mawon, wonten malih. Nggih, cerita lucu mungkin. Nggih. Nggak, saya tadi mendengarkan jenengan itu Masya Allah, bahkan ketika saya dengar Abi Mahdurah dipegang rambutnya, kepalanya, itu saya nangis, Ki. Bayangan saya, seandainya saya yang dipegang oleh Rasulullah, Ki, Masya Allah, luar biasa. Saya nangis betul tadi. Langsung netes, ya Allah, betapa beruntungnya seorang gerombolan laki-laki yang ngenyek Rasulullah, yang kemudian oleh Rasulullah dipegang dan kemudian merubah hati beliau, sahabat Abi Mahdurah ini. Anekdotnya gitu. Saya juga pingin seperti itu sebenarnya. Bukan hanya jenengan saja. Khayalan itu, saya tuh senengnya ngayal tok gitu, ngayal Kanjeng Nabi, nak misalnya teko terus awake dhewe pak ngopo gitu. Ya, betul ya. Kalau mau ngelampai sholat sunnah kayaknya abot, saya cuma senengnya ngayal tok aja udah. Tahajud berat apa terus ngayal tok ya, ngayal mahabbah lah. Anekdotnya apa, Kiai? Jadi nih ya enggak tahu lucu apa enggak. Ya ada dalil yang diperebutkan antara Ikatan Muadzin Indonesia dengan IDI, Ikatan Dai Indonesia. Dalil ini adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Nah, para muadzin kan mengatakan ini dalil tentang kami. Coba siapa yang paling bagus ucapannya dibanding orang yang mengajak orang untuk kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para dai enggak mau, kalau bukan itu dalil milik saya. Kamu hanya adzan kayak gitu, susahnya apa kan gitu. Kalau saya berdakwah itu kan harus menyiapkan materi, kemudian lari ke sana kemari. Kamu adzan paling di masjid depan rumah kan gitu. Nah, ini dalil untuk saya. Nah, di saat seperti itu kemudian malaikat Israel datang. Enggak usah ribut. Yang benar-benar mengajak kembali kepada Allah itu saya. Iya, masih ngajak mati ya. Lucu, Kiai. Ayah ditawarkan, mau enggak? Orang nggak ada yang mau. Nggih. Masyaallah. Terima kasih, Kiai, ya, hadirnya di rumah almarhum Al-Mafrullah Kiai Akram Sofwan, supaya semoga saja hadirnya panjenengan bisa menambahkan keberkahan untuk rumah kami, dan supaya semoga kita semua juga mendapatkan motivasi belajar dari seorang ulama muda 41 tahun
yang dulu pernah belajar bareng dengan Ya Abdullah Sa'ad almarhum Ma'rufurlah. Beliau usianya wafat 39 tahun. Dan kita semua semoga mendapatkan ketularan ilmunya dan pemahaman yang begitu luar biasa. Dalam kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah jihad itu tujuannya adalah bukan menghabisi dan membunuh, tetapi jihad itu hanya sekedar wasilah supaya mereka mendapatkan hidayah. Ini yang saya pikir perlu menjadi garis bawah kepada kita semuanya, bahwa jihad bukan menghabisi, tetapi jihad adalah wasilah supaya mereka mendapatkan hidayah. Bahkan seandainya hidayah itu datang tanpa jihad, maka lebih aula daripada kita harus menghabisi mereka. Terima kasih. Demikian obrolan kami dengan beliau Bapak Ki Haji Dr. Arif Hasanul Muna MA. Semoga obrolan kami bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dan sekali lagi mari kita jaga perdamaian bangsa Indonesia. Ketika bangsa kita ini tidak aman, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Dari saya Abdul Khalid Ma'rufi, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.